Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat datang di sesi Zoom Camp 404, Camp 404 ya, di pemrograman PHP seperti itu. Nah, sebenarnya perkenalkan saya Yafi, saya dari Camp 404 yang akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar tentang pemrograman PHP. Nah, sebelumnya kenapa sih kita perlu belajar PHP ini teman-teman ya? Nah, teman-teman kalau di program di program ini di program web dasar, nah itu kita belajar HTML, CSS, JavaScript, dan kemudian saat ini yaitu PHP. Nah, kenapa sih kita perlu tadi itu belajar PHP? Nah, kalau kita bedah gitu ya teman-teman ya, ada HTML, CSS, JS. Nah itu teman-teman misalnya udah belajar nih sebelumnya, itu teman-teman udah belajar mengenai front end. Nah, itu bahasa kerennya ketika di IT gitu ya, pengerjaan itu front end atau tampilannya istilahnya paling mudah teman-teman tahu gitu. Di buat suatu user interface gitu, pengalaman pengguna di situ. Nah, kemudian untuk PHP untuk apa teman-teman? Ini untuk pemrosesan data seperti itu. Jadi istilahnya di back end lah bahasa kerennya seperti itu. Nah, ada dua ini ya benefitnya tadi dia. Misalnya kita belajar PHP. Ini benefitnya apa sih ke depannya? Nah, kita bisa belajar tentang framework Laravel seperti itu ya, salah satunya. Nah, banyaklah benefitnya di situ. Kalau kita udah tahu antara front end, HTML, CSS, JavaScript yang teman-teman udah belajar mandiri, kemudian sekarang PHP tentang back end ya untuk pemrosesan data, gimana caranya kita menampilkan suatu data diproses dari back end kemudian ditampilkan di front end-nya. Seperti itu, misalnya login, register dan sebagainya. Oke, nggak usah terlalu jauh-jauh di situ, kita coba belajar dari dasarnya di sini. Oke, fokus teman-teman di slide-nya. Oke, sebelum kita masuk belajar PHP nih teman-teman ya, kita perlu nyiapin apa aja sih keperluan kita belajar PHP gitu. Kalau teman-teman tahu di HTML, CSS, JavaScript, kita tinggal menjalankan aja langsung dari file teman-teman gitu ya. Langsung tekan 2 kali dari file HTML dan HTML langsung keluar. Nah, tapi kalau PHP kita butuh nih servernya, butuh lingkungannya untuk bisa jalanin si file PHP tadi. Nah, salah satunya dengan SAMPP ini. Nah, teman-teman bisa ini ya, cari video tutorialnya di slide ini, di layar yang sudah tertampil itu ada tutorialnya dari Camp 404 tentang instalasi SAMPP. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya nih ada teman-teman pakai Windows 32 bit, teman-teman bisa pencet atau membuka link dari source files ini ya yang udah ada di layar ya, files SAMPP files dengan arsitektur 32 bit itu. Dan tinggal diikuti aja tutorialnya. Oke. Nah, kebetulan aku udah punya ini, sudah ada file SAMPP-nya, sudah punya software-nya, aku udah pasang. Nah, di sesi kali ini kita tidak usah mikirin banyak banget di sini. Kita fokus saja di Apache dan MySQL nih ya, teman-teman ya. Jadi dua ini dulu kita fokusnya. Dan untuk memulainya kita coba tekan action start di Apache saja. Oke, ketika sudah berjalan lancar maka akan keluar portnya, PID, kemudian juga Apache statusnya running di sini. Oke. Nah, setelah itu apa aja sih yang akan kita pelajari sesi Zoom ini? Pertama kita pengen cetak hello world. Kemudian kita memahami variabel dan input atau output dasar. Kemudian ada operasi logika dan numerik. Tenang teman-teman, di sini kita belajar dari basic, jadi tidak usah takut untuk kesusahan untuk memahami materinya. Oke, yang pertama kita coba menampilkan hello world pada halaman browser. Nah, teman-teman sudah menginstal ya di sebelum-sebelumnya HTML di materi HTML, CSS, JS, teman-teman udah punya VS Code tentunya ya, atau text editor lain. Tapi untuk kali ini saya menggunakan VS Code seperti itu. Nah, gimana nih caranya kita buat file PHP-nya, kemudian kita jalanin di browsernya? Oke, coba kita praktekin ya teman-teman ya. Sebelumnya, kita buka dulu nih directory teman-teman, atau folder ya, penyimpanan teman-teman. Nah, itu ketika tadi sudah menginstal SAMPP, itu filenya akan tersimpan di C, ini ya teman-teman, C, kemudian ada SAMPP. Nah, kemudian
jika kita ingin membuat suatu file baru PHP, kita masuk aja ke htdocs, teman-teman. Nah, udah masuk ya. Kemudian kita coba new folder di sini. Kita buat folder baru yang nantinya akan kita gunakan foldernya untuk membuat project kita gitu. Misalnya kita kasih folder nama PHP batch 11. Oke, foldernya udah dibuat. Nah, gimana caranya kita buka di VS Code? Kita sebenarnya tinggal tarik aja teman-teman. Bentar, saya tampilin VS Code-nya ya. Nah, ini ya sudah tertampil di layar. Kita tinggal tarik ke VS Code-nya. Dah. Maka di VS Code akan muncul nih di sini folder yang udah kita buat tadi. Nih teman-teman kalau bisa lihat di samping kiri sidebar-nya itu ada nama folder yang teman-teman tadi sudah buat. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya kenapa harus disimpan di CSAMPP htdocs. Nah, ini PHP ini spesial ya teman-teman ya kalau dibandingin dengan HTML, CSS, JS gitu. PHP ini bisa dijalankan di folder htdocs seperti ini, XAMPP htdocs. Kalau di luar folder ini tidak berjalan seperti itu. Jadi untuk menampilkan ke browser kita perlu masukkan di folder htdocs seperti itu. Nah, jadi jangan lupa ya, simpan aja di htdocs. Kemudian teman-teman buat folder, langsung kita buat halaman kerjanya. Oke. Kita coba buat file namanya hello.php ya teman-teman. Ini ada seperti teman-teman buat ini HTML, CSS, JS itu ya. Kalau mau new file, tinggal pencet aja new file, kemudian kasih nama di situ. Oke, langsung aja. Di PHP kita buka kodenya. Sebelum kita membuat kodenya ya teman-teman, kita buka dulu tag-nya dengan tag pembuka PHP. Kemudian kita tutup dengan tag penutup PHP. Nah ini khas ya teman-teman ya, kalau PHP itu supaya bisa terbaca kodenya kita harus membungkusnya, membungkus dengan tag tersebut. Nah, oke, sudah. Kemudian kita coba nih, kita targetnya tadi adalah membuat hello world di situ. Nah, caranya gimana? Untuk mencetaknya kita pencet, kita ketikkan echo hello world. Oke, kemudian kita simpan, kita jalankan di browser. Nah, pasti penasaran ya, ini gimana nih cara nampilinnya, tapi nggak muncul nih browsernya, nggak ada tombol klik-klik atau apa gitu. Nah, caranya di URL-nya, ini URL khusus untuk gimana caranya kita menampilkan gitu ya teman-teman di browsernya. Caranya pencet aja localhost garis miring, kemudian ini nama folder yang teman-teman tadi buat. Tadi aku buatnya adalah PHP strip B11 ya kan. Kemudian garis miring lagi, masuk lagi namanya file aku tadi buat hello.php. Oke, kemudian enter. Nah, muncul nih teman-teman, hello.php. Nah, muncul hello world yang udah aku buat tadi. Seperti itu. Oke, echo untuk mencetak suatu kata di situ dengan disertai tanda petik 2 di situ, hello world. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, itu ya, cukup sederhana ya teman-teman ya. Kemudian kita coba nih belajar sekarang buat variabel input atau output dasar. Nah, oke, kita coba langsung praktekkan ya di sini ya mengenai variabel. Oke, variabel di PHP itu selalu diawali dengan simbol dolar seperti ini teman-teman. Ya, kayak dolar gitu ya. Kemudian baru nama variabelnya. Misalnya aku kasih nama data. Nah, ini sudah jadi variabel. Nah, tapi variabel yang nantinya akan diisi suatu nilai. Nah, ini nilainya aku akan kasih pemrograman PHP sederhana. Nah, ini artinya dari variabel data punya nilai atau kata pemrograman PHP sederhana berupa string seperti itu ya. Kemudian caranya nampilin gimana nih dari variabel itu? Sama, kita pakai echo juga, tapi kita manggilnya dari variabel data. Nah, seperti ini. Jadi variabel data itu punya nilai pemrograman PHP sederhana. Kemudian baru echo
cetakin data dong, variabel data. Nah, seperti itu. Coba kita save dulu, kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, pemrograman PHP sederhana muncul di browser, gitu ya. Karena sudah terdefinisi dari variabel tersebut. Oke, variabel udah beres ya. Kemudian kita coba nih, gimana kalau kita mencetak dua variabel, atau mungkin kita bisa menggabungkan antara variabel dengan string gitu, yaitu dengan titik, seperti itu teman-teman. Mari kita coba aja supaya lebih jelasnya. Oke, misalnya kita punya variabel A, kita kasih nilai, tadi kita udah udah pakai string atau kata, sekarang kita coba pakai 30 gitu ya, atau integer di situ. Oke, setelah itu kita coba nih tampilin echo. Nah, ini uniknya, aku pengen gabungin dua jenis nih. Pertama adalah kata atau string tadi, dan juga dari variabelnya. Misalnya nih aku kasih echo umur kamu. Nah, umur kamu. Nah, ini biar muncul nih, aku mau kasih variabel A atau 30-nya muncul di layar di browsernya, di echo-nya. Caranya tambah aja titik gini, kemudian baru A atau variabel A, seperti itu. Oke, coba kita save, kita coba lihat hasilnya sesuai enggak. Ya, seperti ini. Jadi cukup sederhana. Tinggal pasangkan aja, tinggal tambahin aja ini di tengah-tengah. Misalnya kita pengen gabungin ya umur kamu, terus nampilin si 30 ini, nilai yang digabung dari variabel tersebut. Tambahin titik aja. Kita save. Dia udah gabung nih. Udah gabung. Umur kamu 30, seperti itu. Oke. Jadi untuk gabungin ingat pakai titik. Kemudian kita buat yang lebih explore lagi nih teman-teman. Kita coba buat form atau input output sederhana gitu ya. Kita coba buat langsung aja di sini supaya lebih terlihat. Oke, coba kita buat di sini. Maaf. Kita buat file baru lagi ya. form.php. Kita buka, masih kosong. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah tahu caranya shortcut untuk membuat templating ini ya HTML pakai tanda seru gitu ya, terus tekan aja tanda serunya, itu udah muncul semuanya di situ. Templating PHP seperti itu. Nah, kali ini kita mau buat form PHP, maka title-nya disesuaikan ya untuk form PHP supaya lebih ada bedanya lah di browsernya, seperti itu. Nah, kita editingnya, codingnya di body-nya teman-teman. Kita fokus di body ini ya. Oke, kita masukkan form dengan metode post. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang bingung ya, pakai post kenapa? Nah, nanti aku bakalan jelasin kenapa kita pakai post. Kita fokus dulu, kita buat templating di ini formnya dulu. Oke, kita kasih label nama, kemudian input type teks. Nah, input type-nya adalah teks. Nanti kita buat suatu inputan form, itu tipenya teks. Kita bisa ngetikin teks di situ. Terus name-nya nama. Kemudian kita buat lagi input buat button-nya. Di bawahnya setelah input formnya, kemudian kasih input type-nya itu submit. Nah, value-nya simpan. Ya. Oke. Ini sudah buat ya. Jadi input ini untuk buat untuk membuat suatu form ya yang akan diisi nantinya, nama lah atau teks seperti itu. Kemudian kita buat inputnya untuk submit ya, seperti itu, tombol submit-nya seperti itu. Oke, mari kita lihat dulu jadinya seperti apa. Nah,
Ingat ya teman-teman, tadi kita buat filenya di form.php, maka kita ubah form.php. Nah, ini baru muncul label, nama ya, nama bukan label. Ntar aku sekali dulu nama. Oke, ini baru templatingnya ya teman-teman dari user interface-nya. Nah, kemudian supaya bisa berfungsi nih gimana? Kita masukin PHP-nya. Nah, di mana di bawah formnya coba kita kasih PHP. Seperti tadi, kita ingin masukkan kode PHP, kita buka dengan tag pembuka PHP, kemudian kita tutup, diisi di antaranya teman-teman di sini. Nah, kita coba echo output nama, jangan lupa titik koma, kemudian baru logikanya. Nah, logikanya di sini kalau misal jika tombolnya sudah ditekan, maka cetak nama yang sudah diketikkan tadi di formnya. Itu ya logikanya kurang lebih seperti itu. Oke, coba kita pakai ini ya kodenya ya, if gitu ya, jika iset. Nah, ini kenapa bawa iset? Jika variabel post itu sudah ditekan, oke, atau ini tadi oke, ini ya inputnya ini sudah ditekan, dia punya value oke tadi, nama oke, maka gitu ya, echo variable post mempunyai nilai name. Nah, ini name ya teman-teman di sini. Nama. Nah, ini jangan sampai salah ya. Name sama nama. Di sini kita custom jadi nama, bukan yang name. Name ini untuk tag aja, mau ngasih nama apa sih gitu. Nama. Ini sesuaiin di sini. Jangan lupa titik koma di sini. Nah, nanti dia akan cetak nama di sini. Variable postnya mempunyai nilai nama seperti itu. Oke, kita coba lihat hasilnya teman-teman. Kita refresh dulu. Misalnya kita coba Andi. Simpan. Nah, langsung keluar nih Andi di sini. Nah, itu gimana? Nah, ini kita pakai post ini ya. Post ini sebenarnya udah bawaan dari PHP ya teman-teman ya, untuk mendapatkan nilai gitu ya, untuk menampilkan nilai nantinya. Sehingga post ini, variable post ini punya nilai dari yang udah teman-teman ketikkan tadi. Nah, kemudian kenapa nih pakai post? Nah, ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Sebentar. Nah, ini teman-teman, kita pakai post untuk submit form. Tapi mungkin bedanya, aku langsung praktikin aja deh ya di sini ya. Di kodenya, kembali ke kode, langsung kita lihat aja dulu bedanya. Kita coba langsung, nggak usah deh, langsung ini aja dulu. Kita lihat di browsernya. Ini kalau kita pakai post, bentar, teman-teman bisa lihat. Kita pakai post, nih perhatian ya teman-teman ya, fokus di sini ya. Di URL-nya, kalau kita pakai post itu seperti ini. Ingat-ingat ya, tidak ada embel-embel lagi di belakangnya seperti itu ya. Tidak ada hal yang mengikuti lah. Nah, oke, seperti itu. Kemudian coba kita lihat apa bedanya kalau misalnya kita pakai get. Oke, di sini kita coba refresh dulu. Kita coba kita kasih input nama Andi juga, kita simpan. Nah, ini teman-teman, kalau lihat tadi kalau kita pakai post itu ini ya, agak ada kata yang mengikuti ini ya. Jadi ada tanya nama Andi, oke, simpan. Nah, ini bedanya adalah ada input yang terbawa nantinya yang akan ditampilkan di URL teman-teman. Nah, ini sebenarnya teman-teman malah bisa langsung sudah belajar tentang security atau keamanan data. Coba bayangin ketika teman-teman login dan registrasi, itu password
username teman-teman itu ditampilkan di sini, kan bahaya gitu ya teman-teman. Jadi lebih amannya untuk data penting atau data yang perlu dirahasiakan oleh perusahaan tersebut, kita menggunakan post tadi. Jadi amannya adalah menggunakan post. Get dan post sudah terlihat ya teman-teman bedanya dari URL-nya tadi. Dan ini mungkin dari hacker, seperti itu adalah hal yang segar seperti itu untuk diambil. Oke. Lanjut. Nah ini kenapa kita pakai iset? Ya iset apakah sudah terset variabelnya dengan punya nilai oke, kemudian baru input nama tadi akan ditambahkan nama. Oke, tadi kita buat di dalam satu halaman yang sama. Kita coba input data tapi ditampilin di halaman yang berbeda. Kita coba deh langsung aja kita praktekin di sini. Oke, karena halaman yang berbeda, kita buat satu lagi nih. Namanya adalah, kita kasih nama proses.php. Oke, ini kosong ya di sini. Kita kembali dulu nih teman-teman ke ke form tadi. Sorry, ini aku ganti post ya supaya lebih mengikuti ini ya, keamanan seperti itu. Nah, caranya gimana nih? Tinggal tambahin aja action. Terus arahin aja ke file yang teman-teman tadi buat. Tadi proses.php ya. Nah, di situ. Proses.php. Ingat ya di sini karena kita buat proses PHP, action-nya kita nanti akan langsung berpindah ke sini. Nah, kita pengen tadi adalah input nama terus ditampilin di halaman selanjutnya. Nah, sebelumnya kita hapus dulu aja ini. Kita hapus dulu, kita lupain dulu lah di situ. Kita simpan. Dan setelah itu jangan lupa di proses PHP ini perlu kita masukin teman-teman. Karena nantinya akan berpindah ke sini seperti di halaman yang berbeda proses PHP. Nah, apa nih isinya? Jangan lupa isinya adalah dengan PHP juga. Kita buka tag PHP, kemudian tutup PHP, tutup tag PHP, kemudian kita isikan tadi. Misalnya kita ingin nampilin nama ya tadi ya. Jadi variabel post terus nama. Nah, nama yang kita inputin tadi. Oke. Kita simpan. Nah, kita coba jalan ini. Oke, ntar kita refresh dulu. Oke, kita hapus. Kita kembali ke form.php ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba masukin tadi adalah misalnya Budi. Kita simpan. Nah, jadi teman-teman lihat di sini formnya Budi ya. Tadi di form.php ketika disimpan dia masuk ke proses.php. Keluarnya Budi di sini. Jadi kita udah berpindah ke halaman yang berbeda dengan sesederhana membuat action di formnya seperti itu. Oke, kita kembali ke slide lagi. Nah, oke, ini udah belajar ya kita ya get dan post bedanya untuk keamanan juga salah satunya. Oke, seperti itu sih yang dapat saya sampaikan untuk sesi pertama ini.